warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Rasyik dan Ibu. Nah, kali ini kami akan berbagi cerita tentang kisah Nabi dan sahabat. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang sahabat Nabi, pedagang yang dermawan. Ada yang tahu siapa? Siapa namanya tadi? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Ada yang kenal enggak? Kalau ada yang kenal, ada yang tahu ceritanya? Enggak. Nah, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang seorang pedagang yang kaya raya. Karena dari hasil berdagangnya dia memperoleh harta yang sangat banyak. Tetapi dia tidak sombong. Dia juga tidak pelit. Beliau mau memberikan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nah, kalau tahu ceritanya, beliau sangat mudah sekali mendapatkan uang dan atau harta. Ceritanya begini, judulnya adalah Pedagang yang Dermawan. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, dari hari ke hari, Abdurrahman bin Auf semakin sukses berdagang. Hartanya terus bertambah, semakin bertambah dan semakin melimpah. Bahkan Abdurrahman sangat kaya karena bisnis berdagangnya sangat sukses. Nah, saking suksesnya dalam berdagang, beliau sampai merasa apapun bisa menjadi uang. Dan sampai Abdurrahman pernah berkata, seolah-olah kalau aku mengangkat batu, berharap itu menjadi emas dan perak, maka akan terjadi, kata Abdurrahman. Nah, lihat begitu, karena ia melihat begitu mudahnya ia memperoleh harta. Kesuksesan Abdurrahman dalam berdagang bukan semata-mata kerja kerasnya saja, namun karena ia juga sangat cerdas dalam merencanakan strategi berdagang. Nah, pada saat Abdurrahman memulai usahanya kembali di Madinah dengan pinjaman dari Sa'ad bin Rabi al-Ansari, ia pun memulai dengan kembali dengan dari nol. Saat itu modal yang ia dapatkan ia belanjakan untuk membeli minyak samin dan keju. Kedua barang tersebut menurut pengamatan Abdurrahman bin Auf adalah dua bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, minyak samin dan keju. Nah, itulah modal pertama yang beliau pinjamkan dari Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Nah, karena itu aja Abdurrahman bin Auf juga tahu bagaimana cara mendapatkan barang-barang dagangannya, juga proses pengirimannya. Nah, supaya ongkos yang dikeluarkan jauh lebih mudah dari proses barang yang ia jual, sudah terjamin kualitasnya. Jika ada yang kurang baik, dia segera memberitahukannya dan menggantinya dengan baik, sehingga pembelinya tidak ada yang merasa tertipu sama sekali. Nah, begitu baiknya Abdurrahman bin Auf. Bisa ditukar kalau barangnya sudah rusak, boleh ditukar. Atau kalau barangnya sebelum dibeli, kalau ada yang merasa rugi, boleh dilaporkan gitu.
Kesuksesan itu sama sekali tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf lalai dan gemar menumpuk harta. Bahkan sebaliknya, limpahan harta yang diperolehnya diiringi dengan seringnya gemarnya beliau bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kegemaran sedekah itu yang kemudian membuatnya dijuluki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kesuksesan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf tidak lepas dari hati-hatiannya dalam berdagang. Ia juga tidak menikmati sendiri keuntungan yang ia dapatkan dari berdagang, melainkan dibagi-bagi ke sanak saudaranya, teman-teman, dan membiayai jalan jihad di jalan Allah. Nah, begitu teman-teman. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tidak makan sendiri harta yang diperoleh dari berdagang, tak keuntungan dari berdagang, tetapi beliau membagikannya kepada saudara-saudara terdekatnya, kepada teman-temannya, kemudian juga berinfak di fisabilillah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gemarnya beliau bersedekah. Jadi orang-orang banyak yang suka dengan beliau karena kegemaran beliau tersebut dalam berinfak, bersedekah dengan harta atau keuntungan yang dia peroleh. Perlu kita tiru nih teman-teman. Kalau begini, kalau ada orang yang kekurangan, merasa mereka itu bisa tercukupi karena apa? Karena kegemaran kita dalam bersedekah dan memberikan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi orang lain tidak merasa kekurangan. Nah, gitu nih teman-teman. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf selalu memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sedekah yang baik. Allah Subhanahu wa taala pun melimpah gandakan pembayaran sebagai balasan apa yang telah dipinjamkannya. Nah, jadi sedekah itu sangat bermanfaat. Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita sedekahkan, harta yang telah kita sedekahkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi sedekah itu tidak ada ruginya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu baiknya Allah. Kita sedekahkan. Tunggu dulu. Suatu hari Abdurrahman bin Auf menjual tanah seharga 4.000 dinar. Hasil penjualan itu dibagikan kepada semua masyarakat di Bani Zuhra, para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para fakir kalangan muslimin. Abdurrahman bin Auf juga memberikan bantuan sejumlah 500 kuda untuk kaum muslimin, juga memberikan sebanyak 1.500 onta pada kesempatan yang lain. Masya Allah, begitu baiknya beliau. Ketika meninggal pun Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 50.000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing 400 dinar untuk para pejuang perang Badar yang masih hidup. Khalifah Utsman bin Affan turut mendapatkan bagian itu. Nah, Abdurrahman bin Auf adalah halal. Hartanya Abdurrahman bin Auf adalah halal dan bersih. Halalan thayyiban, halal lagi bersih. Nah, dan menikmati harta tersebut menjadi kesembuhan dan keberkahan, kata Utsman mengenai alasan mengapa ia tetap mengambil bagian di wasiat Abdurrahman. Masya Allah, luar biasa sifat dermawan
Abdurrahman bin Auf, sifat itulah Waduh, membuat lebih hartanya dari terus 50.000 bertambah. Iya. Lebih dari 50 habis nih. Nah, begitu dermawannya beliau dalam menjaga hartanya, dalam memberikan hartanya kepada orang lain, hartanya untuk kebutuhan di jalan Allah dan kebutuhan orang yang membutuhkannya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu cerita Utsman bin Auf. Nah, Utsman bin Auf ini perlu kita tiru untuk menjalankan kita sebagai penjual atau penjalan bisnis. Nah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, sebelumnya semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Ibu dan Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to